Di tengah geliat Semarang yang terus bergerak maju, ada sebuah sisi gelap yang jarang terlihat. 4 pria dengan seragam hitam bertuliskan Grip Jaya bukanlah pahlawan yang banyak orang kira. Ardi, Rian, Eko, dan seorang rekannya menjalankan operasi yang jauh dari idealisme perjuangan. Mereka menggunakan nama ormas sebagai kedok, menutupi niat yang sebenarnya, mengambil keuntungan dari ketegangan sosial dengan cara yang salah. Lahan milik PT Kereta Api Indonesia, yang seharusnya aman dan terjaga, menjadi sasaran empuk mereka. Malam hari, mereka menyelinap dengan alat potong, berusaha mencuri besi dan galvalum yang bernilai jual tinggi. Namun, tidak ada yang bisa benar-benar bersembunyi dari pengawasan. Kamera CCTV di kawasan itu merekam setiap gerakan mereka, membekukan aksi yang kelam menjadi bukti nyata. Malam itu bukan hanya menjadi saksi bagi aksi pencurian, tapi juga sebuah pengingat pahit, bahwa tidak semua yang memakai seragam adalah pejuang, dan tidak semua yang berteriak soal keadilan benar-benar membela rakyat. Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ketegangan mulai merayap pelan di Semarang. Tak hanya persoalan sosial yang sebenarnya, tapi konflik yang diciptakan demi keuntungan segelintir orang. 4 anggota Grip Jaya, Ardi, Rian, Eko, dan rekannya, bukan sekadar menyuarakan aspirasi rakyat. Mereka mulai memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Besi tua dan galvalum milik PT Kereta Api Indonesia menjadi target empuk. Mereka berkeliling wilayah tersebut, menilai titik lemah pagar dan menentukan waktu terbaik untuk beraksi. Persiapan dilakukan dengan rapi, namun dengan niat tersembunyi yang jauh dari kata mulia. Masyarakat sekitar mulai merasakan tekanan, bukan perlindungan. Beberapa yang protes malah mendapat intimidasi halus. Suara-suara yang seharusnya bebas kini terbungkam oleh bayang-bayang ketakutan. Di sisi lain, pihak PT KAI meningkatkan pengawasan, memasang kamera CCTV, dan memperketat penjagaan. Tapi bagi keempat pria ini, batas hukum hanyalah angka yang bisa diabaikan. Ketegangan ini bukanlah perjuangan sosial, tapi permainan kekuasaan yang berbahaya. Sebuah kisah kelam yang mulai terungkap perlahan di kota Semarang. Malam yang gelap menjadi saksi bisu rapat kecil di sebuah kamar sempit yang dipenuhi debu dan bau lembab. 4 pria anggota Grip Jaya berkumpul, bukan untuk merumuskan strategi perjuangan, tapi untuk menyusun rencana pencurian yang rapi dan berani. Ardi membuka peta kasar wilayah PT KAI yang tergambar di atas meja kayu reot. Ia menunjuk titik-titik pagar yang rentan, sementara Rian dengan cepat menghitung uang hasil penjualan besi curian dari aksi sebelumnya. Wajah mereka tampak tegang tapi penuh perhitungan. Eko menyalakan kretek, menghembuskan asap tipis ke udara. Keempatnya tahu, risiko besar menanti. Namun, godaan keuntungan lebih kuat daripada rasa takut akan hukum. Di balik seragam dan jargon perjuangan, ada niat untuk mengeruk keuntungan dari ketegangan sosial. Tidak ada tempat untuk idealisme di ruangan, itu hanya ketamakan dan rencana licik yang menggerakkan langkah mereka malam ini. Topeng perjuangan mulai retak, dan wajah asli mereka yang haus uang mulai terlihat jelas. Malam itu, mereka bersiap membawa kerusakan lebih besar, sembari berharap tak tertangkap. Gelap dan sunyi, malam itu, 4 pria itu bergerak cepat di balik bayang-bayang. Ardi membawa alat potong besar, Rian memegang senter, Eko mengawasi sekitar, dan rekan terakhir membawa karung kosong. Mereka tahu waktu tak berpihak. Suara potongan besi mengiris udara dingin, sementara cahaya lampu sorot polisi dan kamera CCTV menyorot tajam dari kejauhan. Detik demi detik terasa seperti menit. Besi tua dan galvalum mulai terlepas dari pagar, satu persatu masuk ke dalam karung. Mereka terburu-buru, penuh ketegangan. Wajah mereka dipenuhi kecemasan sekaligus tekad. Tapi teknologi tak bisa dibohongi. Kamera CCTV merekam setiap gerakan, menyalakan lampu merah tanda pengawasan aktif. Detik-detik itu menjadi petaka. Tiba-tiba, suara sirene memecah kesunyian. Polisi sudah mendekat. Keempat pria itu mencoba melarikan diri, namun sebagian tertangkap. Suasana kacau, ketegangan memuncak. Malam itu bukan hanya pagar yang roboh, tapi juga harga diri dan harapan mereka. Penangkapan menjadi babak baru perjuangan, yang kini berubah menjadi ujian hukum yang kejam. Keesokan harinya,
berita penangkapan 4 anggota Grip Jaya menyebar cepat di seluruh Semarang. Namun, bukan dukungan yang datang, melainkan gelombang kecaman dan kekecewaan. Nama besar ormas itu tercoreng oleh ulah segelintir anggotanya yang terjerat kasus pencurian. Di ruang pertemuan ormas, ketegangan memuncak. Beberapa anggota lama merasa dikhianati dan marah, mempertanyakan kemana arah organisasi yang dulu dibangun dengan tujuan mulia. Perdebatan sengit terjadi antara mereka yang ingin mempertahankan loyalitas dan mereka yang menuntut perubahan dan pertanggungjawaban. Keluarga, para tersangka pun merasakan dampak yang dalam. Rasa malu dan tekanan sosial membuat mereka terisolasi. Beberapa mencoba membela, namun banyak juga yang mulai meragukan langkah anggota mereka. Masyarakat luas mulai waspada. Tak lagi melihat ormas sebagai pelindung, tapi sebagai kelompok yang berpotensi membahayakan. Rasa takut dan kekecewaan menggantung di udara, mengaburkan kepercayaan yang selama ini terbangun. Bab ini memperlihatkan betapa rapuhnya solidaritas ketika kepercayaan dihancurkan oleh tindakan individu. Sebuah pukulan berat bagi Grip Jaya yang harus segera diperbaiki jika ingin bertahan. Setelah penangkapan itu, PT Kereta Api Indonesia tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers yang disiarkan luas, juru bicara PT KAI menyatakan bahwa perusakan dan pencurian aset perusahaan bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga membahayakan keselamatan operasional kereta api yang melayani ribuan penumpang. Setiap hari, pihak kepolisian pun mengambil sikap tegas. Mereka menegaskan bahwa tindakan 4 anggota Grip Jaya adalah pelanggaran hukum yang harus diproses sesuai aturan. Rekaman CCTV yang menjadi bukti utama serta saksi-saksi memperkuat kasus yang tengah ditangani. Masyarakat menantikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Sikap tegas aparat menjadi sinyal bahwa hukum harus menghukum pelaku kriminal, apapun latar belakangnya. Dalam kondisi ini, nama ormas Grip Jaya kembali tercoreng. Kepercayaan publik menipis dan tekanan sosial bertambah. Bab ini menegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah pilar utama yang tidak boleh diabaikan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Di balik jeruji besi, Ardi, Rian, Eko, dan rekannya merenung dalam kesunyian yang mencekam. Tiap detik terasa berat, seolah menimbang semua pilihan yang pernah mereka ambil. Hukum berjalan tanpa kompromi, membatasi ruang gerak mereka dalam sel yang dingin dan sunyi. Harapan yang dulu ada di dada mulai pudar, tergantikan oleh penyesalan. Dan pertanyaan sulit, apakah perjuangan mereka memang harus berakhir seperti ini? Ataukah ada jalan lain yang bisa diambil tanpa harus melanggar hukum? Di ruang sidang, hakim memberikan vonis yang tegas. Tidak ada pengecualian bagi pelanggar. Apalagi yang mengatasnamakan keadilan dengan cara yang keliru. Masyarakat pun menyaksikan bahwa integritas lebih berharga daripada sekadar seragam atau simbol perjuangan. Bab ini menjadi pengingat penting bahwa setiap tindakan ada konsekuensi, dan keadilan harus ditegakkan dengan adil tanpa memandang latar belakang. Perjalanan panjang 4 pria itu berakhir di balik jeruji besi, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, kisah mereka menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana sebuah topeng perjuangan bisa menutupi niat buruk dan keserakahan. Organisasi yang dulunya menjadi simbol harapan, kini harus memperbaiki citranya yang tercemar. Kepercayaan yang hilang, sulit untuk didapat kembali, dan luka yang ditinggalkan tak mudah disembuhkan. Namun, dari kegelapan itu, ada pelajaran berharga, bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi sejati dari setiap perjuangan. Tanpa itu, apapun yang dibangun akan rapuh dan mudah runtuh. Kisah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang menggunakan nama besar untuk kepentingan sendiri. Semoga kita semua terinspirasi untuk memilih jalan yang benar dan bertanggung jawab atas setiap langkah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jangan lupa untuk terus membuka mata dan hati, karena keadilan dan kebenaran adalah hak setiap insan. Jika kamu ingin terus mendapatkan cerita nyata yang menggugah dan mengungkap sisi lain perjuangan sosial di Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Bersama kita buka mata, hati, dan pikiran untuk keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Ingat, tidak semua yang tampak adalah kebenaran. Mari kita terus kritis dan berani menegakkan keadilan. Bagikan video ini agar lebih
Banyak orang sadar dan terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.